Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya JNTV. Dan kali ini kita akan membuat sebuah video tentang elektronika juga, tapi masih dalam simulasi Proteus ya. Tapi meskipun ini dalam simulasi Proteus, bisa dipastikan jika kita membuatnya atau merangkai itu pasti berjalan sesuai yang disimulasi. Oke, judulnya kali ini adalah belajar tentang 7 segmen atau bagaimana cara memprogram sebuah 7 segmen. Bagaimana caranya? Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, jangan lupa kita membuat rangkaian minimum Atmega-nya. Jadi inilah rangkaian minimum buat microcontroller atau Atmega 16-nya. Jadi bisa saja memang tanpa rangkaian minimum ini microcontrollernya berjalan, tapi bisa dipastikan itu lama-kelamaan akan cepat rusak. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam pembuatan sebuah rangkaian kita harus membuat rangkaian minimumnya ya, agar bertahan lama. Lalu ini APCC, input and power. Oke, langsung kita sambung aja. Oh ya, kita jelaskan dulu tentang 7 segmen. Yang ini udah saya kasih nama-namanya. Yang ini garis atas itu namanya pin A, ini pin B, ini pin C, ini pin D, ini pin E, ini pin F, dan ini pin G. Oke. Lalu 7 segmen yang kita gunakan itu adalah common cathode. Common cathode ini maksudnya katode itu adalah negatif. Jadi ini negatifnya dihubungkan di satu pin, yaitu pin paling kanan. Pin paling kanan. Jadi sebenarnya pin A ini itu ada kutub negatif dan positifnya. B juga begitu, ada positif negatifnya. C juga, D juga, dan seterusnya. Sama kayak lampu LED LED. Jadi di sana LED itu ada negatif, ada positif. Nah, common cathode, semua kutub negatifnya atau nolnya dihubungkan di satu pin, yaitu pin paling kanan. Oke, langsung kita sambung aja. Kita pilih port C sebagai outputannya buat buat 7 segmennya. Sambung dulu ya. Oh, jangan sampai salah sambung. Ini udah salah. Tinggal kita delete. Oke, setelah sudah, jangan lupa kita kasih ground ya. Ini ground. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu rekaman kita, apakah sudah? Oh, belum. Karena rekaman yang saya gunakan ini atau perekam layar ini super gratisan, jadi dia hanya mampu untuk merekam 10 menit saja. Jadi itulah tadi kenapa ini langsung kita buat rangkaian minimumnya. Harusnya harus kita pilih bagaimana, harus kita buat mulai dari pemilihan komponen-komponennya. Oke, langsung saja kita ke bahasa pemrograman. Jadi di sini yang pertama bisa kita kasih perkenalan dulu dengan cara petik satu ya. Jadi kita kasih nama, kasih titik 2. Nama saya itu adalah Jetro Raja. Lalu kita ke bawah lagi, kita kasih pin 1 lagi. Misalkan kita kasih nomor HP, nomor HP 081218390689. Oke, kira-kira begitu saja perkenalannya. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita memperkenalkan Atmega yang kita gunakan atau microcontroller yang kita gunakan. Jadi kelas-kelas microcontroller itu sudah ada di library-nya Bascom APR ini. Bascom ini maksudnya adalah basic compiler. Jadi ini bahasa sederhana, paling dasar ya. Jadi kira-kira lumayan mudah lah untuk dipelajari. Jadi kita panggil dulu library-nya si microcontroller dengan cara
kasih dolar, tanda dolar, lalu red file, lalu kasih sama dengan, lalu kita panggil dengan petik 2 M, admeganya tadi 16, dev titik dat, jangan lupa tutup petik 2. Setelah sudah, lalu kita perkenalkan kristal yang kita gunakan. Kristalnya, oh kenapa ini tidak biru, harus biru ya, sama dengan kita gunakan 12 MHz. Iya, lalu kita cek dulu kristal yang kita gunakan di sini, apakah ini sudah 12 MHz? Oh, belum. Ini kita kasih 12. Oke ya. Jika sudah, kita kembali lagi. Nah, lalu kita perkenalkan pin yang kita gunakan, config atau portnya ya. Karena di sana kita menggunakan port C, maka ini kita buat port C sama dengan sebagai output atau keluaran. Bisa dilihat ya, ini port C, ini port C, port D, port B, port A. Oke, kita kembali lagi. Lalu di sini kita buat dulu biar mempersingkat, karena nanti kita akan menuliskan port C, port C, port C sebanyak mungkin, sebanyak yang kita butuhkan. Kita perkenalkan dulu di sini C sebagai alias port C. Oke. Lalu kita tulis dulu di sini nama programnya adalah misalkan 7 segmen. Atau oke, 7 segmen aja lah. Kita kasih titik 2. Oke. Karena ini nanti kan kita akan melakukan panggilan berulang, itu gunanya 7 segmen ini, maka harus kita pasangkan di sini dengan go to 7 segmen. Lalu kita enter, lalu kita end. Oke. C sama dengan, misalkan kita mau menghidupkan A dan B. Misalkan kita mau menghidupkan A dulu, lalu B dulu. Lalu bagaimana cara menghidupkannya? Cara menghidupkannya seperti ini, kasih tanda dan, lalu kasih B untuk menghidupkan A 0000 4 5 6 7 8. Ini untuk menghidupkan A. Udah pas itu 8 ya. Ya, karena kakinya di sana 8 ya. Jadi 8. Ini misalkan kita tunggu dalam waktu 2. Lalu kita mau menghidupkan B, C sama dengan ini, langsung kita copy aja. Biar cepat. Ctrl V. Tapi ini jangan lagi, ini harus 0 dan ini harus 1. Setelah sudah begitu, maka kita compile dulu. Kita compile, ini compile. Nah, jika program itu berjalan atau benar, maka compile-nya tidak ada pesan error. Jadi kalau misalkan tidak benar, maka di sini di bawah akan muncul pesan error. Jadi arti go to 7 segmen ini artinya kedua program ini berulang. Itu maksudnya go to 7 segmen. Jadi berulang dia. Lalu kenapa tadi ini kita tulis C alias port C? Karena kita akan menuliskan port C sama dengan port C sama dengan port C sama dengan. Jadi kita perkenalkan C itu sebagai port C agar mempersingkat waktu. Lalu kita jalankan di program. Kita cari tadi namanya noname 2 hex, noname 2 hex yang ini ya. Lalu kita open, lalu kita enterkan, lalu kita coba play apa yang terjadi. Nah, jadi hidup A-nya hidup. Lalu bentar lagi B.
B. Kalau kita mau misalkan mau membuat cepat, ya tinggal kita gini kan. Ini kamu kasih S. Jadi ini maksudnya milisekon. Misalkan kamu kasih 20. Nah, kalau membuat lama agar kalau mau membuat lebih cepat milisekon ya, lalu compile. Tapi di B nya dia lama. Oke, kira-kira begitulah. Jadi kira-kira begitulah percontohannya. Lalu bagaimana jika kita mau menghidupkan A, B, C, D, E, F, G? Lalu kita mau menghidupkan titik yang ini kan di sini ada titik ya. Itu sebagai tandanya bahwa itu groundnya maksudnya. Karena ini kompon katoda. Kita mau menghidupkan titiknya. Lalu kita kasih program di sini. Ini kita kasih semua MS, lalu ini kita kasih 20 aja ya biar lebih cepat. Ini 20. Lalu ini kita copy, tinggal kita enter. Jangan lupa ini kasih 0, lalu depannya jadi 1. Enter lagi, Ctrl paste, kasih 0, lalu ini jadi 1, Ctrl paste, kasih 0, ini jadi 1, Ctrl paste. Oke, kita kontrol pastikan aja dulu ya. Ini kasih 0, ini kasih 1, ini kasih 0, ini kasih 1. Nah, jadi ini untuk menghidupkan ABC sampai G. Nah, langsung kita compile aja, langsung kita run. Nah, jadi dia akan berulang terus. Itulah artinya go tadi, go to. Oke, lalu kalau kita mau menghidupkan titik itu, kita matikan dulu. Untuk menghidupkan titik, ini kita enter, kita paste lagi. Semua ini 0. Lalu depan ini 1. Itu untuk menghidupkan titik compile, lalu run. Nah, lalu bagaimana untuk mematikan? Kalau kita mau mematikan tanpa harus kita matikan di sini ya, tanpa harus kita matikan di Proteusnya, ini kita Ctrl P lagi ya, tinggal kita kasih semuanya ini 0. Tinggal kita kasih semuanya 0, maka nanti setelah titik itu mati semua. Mati dulu kan? Atau biar agak kelihatan matinya, ini kita kasih 20. Biar kelihatan jedanya ya. Oke. Jadi mati. Lalu untuk menghidupkan secara bersamaan semuanya, ini jangan lupa kita kasih lagi MS untuk menghidupkan secara bersamaan semuanya. Kita Ctrl P ya, tinggal kita kasih ini semua angka 1. Kita kasih semua angka 1 karena 1 itu untuk menghidupkan ya. 1 itu hidup artinya. Jadi ini semua hidup. Nah, tapi harus semua hidup kan? Nah, semua hidup. Lalu bagaimana jika hanya segmennya yang hidup, titiknya tidak? Oke, kita matikan dulu.
Kayaknya inilah kita copy biar lebih cepat. Hanya segmen-segmennya yang hidup, tapi titiknya tidak. Ctrl P. Ini tinggal kamu kasih logika 0. Compile lagi, lalu ke Proteus lagi, run. Nah, begini tampilannya. Bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat kan? Oke. Kira-kira apa lagi ya? Oke, itulah tadi tentang bagaimana cara menghidupkan segmen-segmennya. Lalu sekarang bagaimana caranya untuk menampilkan angka 1 di sana, mulai dari angka 1 sampai angka 0 atau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Bagaimana caranya? Kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0 ya. Kita lihat dulu. Berarti kalau kita mau membuat 0, G harus mati. G harus mati. Nah, kita ke bahasa pemrograman. Pas di samping B itu adalah titiknya. Lalu di paling kanan itu A. Jadi kalau misalkan kita mau mematikan G, berarti kita harus hitunglah dari A, B, C, D, E, F, G. Berarti ini harus kita nolkan. Ini harus kita nolkan. Nah, kira-kira kita tunggu dulu. Coba kita cek. Apakah itu angka 0? Coba kita lihat. Nah, kira-kira begitulah. Oh iya, titiknya jadi ikut ya. Nah, kalau kita mau mematikan titiknya, ya tinggal kita perbaiki tadi di sini. Yang ini harus 0. Oke, kira-kira begitulah untuk menghidupkan atau membuat 0. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau membuat angka 1? Jadi tinggal kita lihat di sana. Ini buat angka 1. Ini kita kasih enter dulu biar bisa kita lihat nanti apa adanya. Ini buat angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9. Karena tadi angka 0 sudah yang di atas. Kalau misalkan kita mau membuat angka 1, berarti yang hidup itu B dan C. B dan C semuanya mati. Yang lain mati, hidup B dan C. Ya udah, kita buat di sini. Hitung lagi tadi. Paling depan ini adalah titiknya. Kita matikan semua titiknya. Kita matikan dulu semua titik. Matikan titik, kasih 0. Kasih 0 semua di titik. Ya, ini semua udah mati titiknya. Lalu kita mau membuat angka 1 tadi. Berarti coba kita kembali lagi. Yang mati itu B dan C. Oh, yang hidup itu B dan C. Selebihnya mati. Ini kita kasih 0. Ini B, ini C ya. Pokoknya tadi paling kanan itu A. Lalu ini kita kasih 0. Logika 0 semua. Oke, itu untuk angka 1. Lalu kalau misalkan kita mau membuat angka 2. Kita mau membuat angka 2 berarti yang mati itu F dan C harus mati. F dan C harus mati. Jadi A, B, C nya harus mati. Kita kasih 0 di C. C, D, E, F. Lalu ini juga harus mati. Jadi ini angka 2. Kita mau membuat angka 3, berarti yang mati itu kalau kita mau membuat angka 3, berarti yang mati E dan F. Ya udah, kita matikan di sini E dan F ya. E dan F. A, B, C, D, E. Berarti ini kita kasih 0. E, D.
Ini kita kasih 0. Itu angka 3. Kalau kita mau membuat angka 4, berarti yang mati itu A mati, E juga mati, D juga mati. Ya lama ya. A nya mati, kita kasih 0. D juga. Itu tadi ya. Angka 4, A mati, D mati, E juga mati. Oke, kalau kita mau membuat angka 5, yang mati B dan E. Ya, bisalah nanti dicocokkan di sana. Ini 0. Angka 5. A, B, C, D, E. Ini juga 0 ya. Kalau kita mau membuat angka 6, berarti angka 6 itu yang mati hanya B. Hanya B. Iya, lama ya. Sorry ya teman-teman. Itu angka 6. Kalau kita mau membuat angka 7, berarti yang mati itu G mati, D juga mati, E juga mati, atau yang hidup hanya ABC. Yang hidup hanya ABC. Semua ini mati. Kalau kita mau membuat angka 8, yang mati semua hidup. Kalau kita mau membuat angka 8 semua hidup ya. Kalau kita mau membuat angka 9, yang mati hanya E. A, B, C, D, E. Ini. Lalu kita compile. Lalu kita jalankan. Apakah berjalan sesuai yang kita harapkan? Oke, kita compile. Kita run. Oke, jadi udah ya. Nah, tinggal tergantung teman-teman semua bagaimana caranya mau membuat apa. Jadi tinggal kita teman-teman semua edit. Mau menampilkan A, mau menampilkan apa di sini, tergantung teman semua. Jadi begitulah caranya, cara memprogram segmen. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian tertarik atau jika ada kritik dan saran, boleh dikasih sarannya melalui komentar. Jika kalian tertarik, boleh di like, di share, atau juga di subscribe, atau hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua dapat pemberitahuan video-video tentang Proteus dari JNTV. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.